Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Hari yang luar biasa kembali Tuhan berikan kepada kita, di mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita. Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar dan kita akan belajar serta merenungkan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Amsal. Amsalnya pasalnya yang ke-6. Amsal pasal 6. Amsal pasalnya yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 3 ayat dari Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat firman Tuhan setelah hitungan yang ketiga dari saya. Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 3 ayat kita akan baca dan kita akan renungkan bersama-sama. Sudah menemukan? Ya, kita baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa dikatakan supaya kita ini manusia pergi kepada semut. Ya, Saudara, ada apa dengan semut? Ya, semut yang kalau kita ketemu nempel di badan, di pites, di apa ya, orek mati ya. Ngapain kok kita, ya, firman Tuhan bilang pergi kepada semut. Kenapa tidak dikatakan pergi pada orang hebat, cari orang yang luar biasa? Justru di sini dikatakan kita pergi kepada semut. Untuk apa? Ya, untuk belajar. Saudara, mengapa kok Tuhan menyuruh kita pergi ke semut untuk belajar? Apa yang perlu kita pelajari dari semut? Dibandingkan dengan manusia, ya, semut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepintaran, ya, kehebatan manusia. Benar enggak? Apa ada semut sudah menciptakan pesawat terbang? Kan enggak ada. Berarti kan masih hebat manusia, ya. Semut pernah enggak bikin mobil, bikin motor, ya, atau bikin alat-alat apa canggih teknologi? Kan enggak ada. Tapi kenapa justru, ya, Tuhan memerintahkan kita untuk pergi kepada semut dan disuruh belajar. Pergi ngapain? Kan cuma nengokin semut. Ngapain nengokin semut? Kan baris berbaris kumpul, bawa ini bawa itu. Ngapain kita liatin? Nah, saudara, firman Tuhan di sini, ya, menyuruh kita kepada semut untuk belajar. Ternyata semut walaupun dia bangsa yang lemah, ya, kalau kita ketemukan rombongan tak berapa ini, ya. Sekali dia nempel di tangan 10 kita
habis ya. Dia lemah ya. Bisanya cuma gigit, cenut ya, semut merah, apa semut kendit ya. Lemah ya. Dia nggak bisa membunuh kita ya. Kecuali sekali ngeroyok 1000 ya mungkin mati ya. Tapi kalau cuma semut 10 ekor, 100 ekor, gigit usap-usap, dah mati dia. Semut ini, saudara, punya kelebihan yang kita manusia harus belajar. Kadang-kadang tidak ada pada sifat manusia, itu ada di dalam sifat semut. Lalu sifat-sifat apa saja yang perlu kita belajar? Ya, ternyata saudara-saudara, kalau kita renungkan, ya, saya menemukan ada 5, mungkin masih lebih banyak lagi kalau kita belajar tentang semut. Saudara, saya kalau ya nonton itu paling senang kalau nonton itu yang flora fauna. Kalau di TV pakai parabola itu khusus binatang-binatang, saudara, ya, membicarakan binatang, saudara. Nah, saudara, ternyata saya melihat sifat semut ini ada 5 hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita, di mana hal-hal ini ada hal yang positif. Yang pertama, ya, semut ini adalah bangsa pekerja keras. Saudara melihat, ketika seekor semut menemukan ada makanan, ya, dan ketika makanan ini tidak bisa dia bawa, maka dia, saudara, tinggalkan makanan itu. Kalau sepertikan ya melalui film itu, dia tinggalkan semacam tanda, entah berupa lendir apa kencing ya, dari makanan, terus dia menuju arah sarang, lubang tempat di mana dia tinggal dengan koloninya. Nanti semut-semut yang lain ketika mencium itu ngikuti. Dan di sana dia ngasih tahu teman-temannya, di sana ada makanan yang banyak atau besar yang tidak bisa saya angkat sendiri. Lalu saudara, tidak lama kemudian bekas daripada semut ini memberi tanda itu sudah mulai berbaris. Dan di sini dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ya, ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkannya pada waktu panen. Jadi dia tahu saatnya, dia tahu waktu untuk mengumpulkan makanan. Ada waktu dia makan, tapi ada waktu dia mencari makan, mengumpulkan makanan. Semut tidak santai, saudara-saudara. Walaupun kelihatannya menyendiri kemana itu, dia menyebar mencari makanan, ya. Dan terlebih sekarang ya musim kemarau, dan kita melihat di mana-mana ada semut, saudara-saudara. Ada semut di mana-mana. Kenapa? Kesempatan bagi mereka di musim terang itu untuk mencari makanan. Sebab kalau sudah musim hujan, mereka sudah terhalang dengan hujan, dengan air. Kalau sudah ada air, sudah sulit bagi mereka untuk mencari makanan. Jadi kesempatannya di musim kemarau itulah mereka berusaha mencari ke berbagai arah. Makanya di mana-mana musim kemarau kita lihat ada semut, ya. Karena mereka cari makan, ya. Kalau bisa dibawa pulang sendiri, pulang bawa sendiri. Kalau tidak bisa, dia panggil kawannya. Di sana ada makanan. Lalu mereka beramai-ramai menggotong makanan itu. Jadi semut ini adalah bangsa pekerja keras. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-6 sini peringatan bagi orang
di sini keras. Hai pemalas. Ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Kenapa tidak dikatakan hai orang malas, pergilah kepada orang kaya? Kalau pergi sama orang kaya kan jelas dia kaya. Kita pengen tahu caranya kenapa bisa sampai kaya. Kita pengen tahu rahasianya kenapa dia bisa sukses. Kenapa Anda disuruh kita belajar sama orang-orang sukses, orang kaya? Karena saudara, orang kaya itu sukses belum tentu karena dia kerja keras. Bisa saja dia sukses karena berdukunan, berdukun, ya kan? Banyak orang-orang kaya kan karena dia punya pesugihan. Ada. Lah Tuhan tidak mau kan kita belajar seperti itu semua jadi pesugihan kan, tidak mau. Berbondong-bondong kita pergi ke pantai selatan, kita cari Gunung Kawi apa di mana? Ya. Saya dulu di Martapura banyak tetangga, ya. Ketua RW RT, ketua RT-nya. Dia orang apa yang ada Jati-Jati? Sebelum Kendal, turunan itu, ya Alas Roban itu, Kendal itu kan sebelum di tengah-tengahnya, kita melewati turunan yang muter-muter itu, apa itu? Sebelum Baleri itu ada kampung apa sih tetangga saya itu. Dia orang sana, ya. Nantilah kalau ingat, pasti ingat, ya. Katanya dia orang sana, dia cerita di kampungnya dia itu ada ternak tuyul. Saudara mau cari tuyul? Ya nanti tak antar ke orang nih kalau masih ada. Katanya di kampung dia itu ada ternak tuyul. Dia benar atau tidak dia cerita sendiri, di kampung saya itu banyak orang nernain tuyul. Untuk apa orang ternak tuyul? Untuk pesugihan kan, suruh cari duit kan, supaya kaya, ya. Dan dia bilang tuyul itu tidak semua rajin. Ada juga tuyul malas. Dia cerita kalau mau supaya tuyul itu rajin, cari tuyul yang kurus, ya jangan yang kelihatan gemuk-gemuk, agak gagah-gagah, itu malas nanti katanya. Diajarin malah saya, saudara. Diajarin malah. Oh gitu. Loh kok yang kurus-kurus? Ya karena yang kurus-kurus kan nggak keurus. Ya. Kalau kita kasih makan, nah dia semangat cari kerja. Kalau yang sudah sehat-sehat, kelihatan gemuk, gagah, itu nanti males dia, ya, saudara-saudara. Makanya kan kadang-kadang orang beli tuyul, wah nggak hasil dipulangin saudara tuyulnya, tuker. Kan ada ya saudara-saudara, ditukar, mbak pulang, tuyulnya males, tuker. Kayak yayasan saudara-saudara. Tapi memang diternakin katanya, ya, kayak ternak gitu. Nanti kalau ada yang datang, ya itu nanti merayu, pilih saya ya Pak, pilih saya Om, pilih saya saudara, nawarin, pilih, kita datang nengok lihat yang mana, semua menawarin pilih saya, katanya seperti itu. Tujuannya supaya apa? Kita pelihara dan suruh dia bekerja, dan kerjanya bukan ngorek, nebak tebu, cabut singkong, bukan. Cari rumah-rumah yang berduit itulah.
Karena kita udah banyak Karangsari dengar, loh duit baru ditaruh kok hilang. Dia tidak ngambil sekali, sak tumpu itu tidak sekali diambil, udah dipreteli 1-2 lembar, hari ini berapa lembar, kalau ada 15 lembar, nah ambil dulu mungkin 5 lembar, kok tak tahu hilang 5 lembar, kok tak tahu hilang, besoknya hilang lagi, sampai mungkin habis dan lain sebagainya. Sudah. Nah kayak gini kan Tuhan tidak mau kita belajar seperti itu, ya. Makanya Tuhan tidak suruh pergi sama orang kaya, karena dia kaya belum tentu karena dia kerja keras. Kalau semut tidak mungkin dia belajar sama tuyul atau dia kerja sama dengan tuyul kan. Semut itu memang dia bekerja keras sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Nah di sini yang pertama kita belajar yaitu semut ini bangsa yang bekerja keras selama musim terang. Makanya kita lihat di mana-mana, udah kita semprot sana semprot sini masih juga nongol. Karena memang waktunya dia cari makan. Kalau musim hujan baru jarang-jarang kita ketemu semut. Karena musim hujan itulah saatnya mereka banyak berdiam diri, makan makanan yang sudah mereka kumpulkan selama musim kemarau. Jarang-jarang dia musim hujan keluar cari makan. Kebanyakan di dalam sarang, makan, menikmati makanan yang sudah mereka siapkan. Itu yang pertama, semut adalah bangsa pekerja keras. Yang kedua, semut itu kalau kerja tidak pernah sendiri. Dia selalu bergotong royong. Ya. Semut itu adalah bangsa yang suka bergotong royong. Kalau saudara perhatikan, ketika semut menemukan makanan, wah saudara, ya, rame-rame mereka angkat. Bahkan kalau nggak ada di bawah, malah kering di atas makanan, ya, gigit seolah-olah dia membawa. Padahal dia di atas. Kan kalau kita manusia kurang ajar, turun. Kita sini capek-capek mikul, kamu kok malah manjat nangkring di atas. Ya, kalau semut enggak, dia enggak marahin yang di atas, turun, bantu ini, enggak, dia mau nangkring kayak mau di atas, pokoknya udah gotong royong, ambil, ya, bareng-bareng, dia bawa ke tempat mereka, ya, kumpulkan, setelah bawa, enggak langsung dimakan habis, enggak, datang, taruh, pergi, cari lagi. Atau kalau masih ada, balik lagi saudara-saudara, bolak-balik sampai makanan itu habis, dibawa ke sarangnya. Semut adalah bangsa yang suka bekerja sama. Nah, kita manusia diajar untuk selalu bisa bekerja sama. Namun kadang-kadang manusia itu tidak suka untuk kerja sama, lebih suka dia kerja sendiri. Ya, kenapa? Sebab manusia berpikir kadang-kadang kalau kerja sama nanti, ya, hasilnya berkurang. Ya, Pak makan borong, yang ngoret 1 hektar. Kita kalau ngoret 1 hektar upahnya berapa sekarang? Kalau ngoret mungkin 800 ya, 900 kalau ngoret. Ya tergantung rumputnya juga ya. Kalau rumputnya bongkor ya lebih 1 juta. Kalau enggak terlalu ya antara itulah 800 900 selesai. Nah kalau 900 atau taruhlah 1 juta, dibulatkan 1 juta 1 hektar. Ya, kalau kita koret sekeluarga ya, berdua atau punya anak bertiga dikoret kan berapa hari dapat 1 juta. Tapi kalau kita panggil teman orang lain, nah 1 juta nanti dibagi-bagi, ya nggak nyampe. Itu kadang-kadang yang menjadi cara berpikir manusia. Wah nanti berkurang untungnya, nanti berkurang pendapatannya, dikerjain sendiri aja. Nah Tuhan ajar kita untuk
Kalau bisa kerjasama. Karena dalam bekerja sama itu ada banyak keuntungan. Kita kalau kerja cuma orang dua ngoret, itu kalau pengalaman saudara gimana? Ngoret orang dua semangat atau kurang semangat dibandingkan dengan orang 5 apalagi 10 ngoret bareng-bareng? Kalau dari pengalaman saya dulu, saya sudah mulai SMP, kalau ada hari-hari libur, ya saya sudah ikut ini, saudara. Kerja gotong royong artinya kalau nyangkul, ya gantian 1 jam di ladang si A, 1 jam di ladang si B. Saya sudah mengikuti, saudara. Lulus SMP deh, ya sudah lulus SMP. Karena saya SMP ke SMA itu ada 2 tahun, saudara. 2 tahun saya tidak sekolah, ya karena saya saya kan tinggal berdua dengan bapak saya, kakak-kakak saya sudah pada keluarga sendiri, sudah misah, jadi di rumah hanya berdua. Sebetulnya bertiga, ada kakak saya laki-laki, tapi dia sekolah, kuliah di kota. Jadi berdua dengan bapak. Jadi saya tidak melanjutkan SMA. Kalau saya melanjutkan SMA harus ke kota, ninggalin bapak sendiri di kampung. Nah, bapak saya itu waktu itu sudah sakit-sakitan. Jadi saya berunding dengan kakak saya, sudah kamu selesaikan kuliah kamu. Kalau kamu sudah selesai kuliah, kalau kamu sudah bekerja, sekolahkan saya. Ya, iya kata dia. Saya berunding dengan kakak saya karena tanggung dia tinggal 1 tahun lagi sudah mau skripsi. Kalau saya ngotot ikut sekolah, bapak kasihan di rumah, siapa yang jaga? Kalau saya ngotot sekolah, nanti kakak saya putus sekolah. Udah, selesaikan kuliah kamu. Kalau kamu sudah bekerja, sekolahkan saya. Betul, ya. Saya dampingi bapak saya, itulah nyangkul, saudara-saudara. Gotong royong. Di gotong royong itu, saudara, karena banyak, saudara. Walaupun capek karena melihat teman semangat, kita ikut semangat. Coba kalau sendiri udah capek, kok mataharinya masih ini ya, nggak tinggi-tinggi ya kan? Nunggu-nunggu kapan istirahat ini? Lihat matahari udah panas, kalau panas hujanan ya. Bedanya di sini, saudara. Kalau di sini hujan, kita lagi ngoret harian, ya hujan kita ngiyup ya. Kalau di daerah saya, walaupun hujan badai, waktunya kerja, yo nyangkul, walaupun hujan terus nyangkul. Tidak ada hujan ini. Karena apa? Di sana di daerah saya kan prinsipnya kita dibayar waktunya. Lah kalau baru setengah jam kita ngoret, hujan terus sampai jam 12 lah nggak ngoret, kita dibayar penuh setengah hari. Kan nggak mungkin rugi yang punya ladang. Itu di daerah saya seperti itu. Jadi ketika saya ke Lampung hujan, orang pada ngeyup. Lain ya, lain daerah, lain ini juga ya. Ya, lain padang, lain belalangnya. Sudah, di tempat saya enggak. Kita istirahat, udah mau berangkat ngoret, hujan deras. Bukan balik lagi ke gubuk, enggak ya, terus kerja, mau hujan mau apa ya kerja nyangkul. Walaupun mungkin kiri dan kanan ceduru nak petir, ya saudara nyangkul terus. Yang punya enggak, ini apa nguyup enggak, diem dia. Kalau nguyup malah mangkel mungkin dia. Besok udah usah balik lagi, cari orang lain. Kerja. Nah, kalau banyak orang, saudara, itu tadinya udah capek ngeliat, wah ketinggalan kan malu. Wah akhirnya ikuti cepat, saudara-saudara. Itu kalau orang banyak. Pengalaman saya. Kalau sendiri atau berdua, capek paling-paling. Ayo mah hendak pulang, udah panas. Udah haus, udah banyak alasan, saudara-saudara. Tapi kalau bareng-bareng gotongin kan enggak ada, ayo pulang, haus saya.
pulang sendiri, ya suruh pulang sendiri paling. Kalau banyak orang ya terus sampai jamnya tek baru istirahat, mau minum atau mau makan. Nah, kita disuruh oleh Tuhan belajar kepada semut gotong royong. Ya, gotong royong itu ada banyak keuntungannya. Ya, kenapa? Gotong royong itu kan jelas melibatkan orang banyak. Satu pekerjaan kalau dikerjakan rame-rame pasti lebih cepat selesai. Makanya Tuhan ajarin kita untuk gotong royong. Ya. Jangan kita punya prinsip maunya sendiri. Ya, saudara, sendiri itu banyak ruginya dibanding untungnya. Kita, ayo ada apa-apa, Bapak Ibu Saudara, ayo kita gotong royong, ya, menjadi saudara dalam segala hal sepenanggungan. Itu lebih mudah, lebih enteng. Ya. Kita diajar untuk bergotong royong, belajar kepada semua. Wah, dia gotong royong, saudara, keangkat yang tidak bisa diangkat, diangkat. Ya, dan banyak ditiru oleh manusia, tidak bisa dikerjain sendiri, minta tolong tetangga, saudara untuk kerja bersama. Ya, itulah semut. Dia adalah bangsa yang suka bekerja gotong royong, tidak pernah mau sendiri. Yang ketiga saya menemukan semut ini bukanlah bangsa yang egois. Apa itu egois? Mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri. Semut itu kalau ketemu makanan, dia tidak senang-senang, dapat makanan yang banyak, yang besar, ya, jiwaku bersenanglah, bersukacitalah, kamu ketemu rezeki yang banyak, ya, kamu bisa santai-santai 1 tahun, nikmati berkat yang kamu terima hari ini luar biasa. Tidak. Semut ketika menemukan makanan yang besar, ya, dia ambil sebisa dia bawa, lalu dia tandai sampai ke sarangnya. Nanti teman-temannya ketika mencium, temannya sudah tahu tanda ini ada makanan atau enggak. Ketika mereka mencium, saudara, langsung berbondong-bondong mereka menuju ke makanan yang sudah ditandai oleh semut tadi sambil membawa pulang ke sarang. Ada semut yang bekerjaannya mencari, setelah sampai di sarang dia taruh, nanti di sarang ada semut yang tugasnya ada yang mencari, ada yang tugasnya naruh di mana. Ada ini datang taruh, lalu nanti ada semut-semut di dalam sarang yang, ya, mengerjakan lagi mau diapain selanjutnya, ya, makanan yang dibawa oleh semut tadi. Jadi ada tugas yang dikerjakan masing-masing. Tapi yang jelas dia tidak menikmati makanan yang dia temukan itu dengan sendiri, dinikmati sendiri. Enggak. Dia selalu mencari teman. Artinya semut ini adalah bangsa yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Dan luar biasa sekarang, ya, masih dalam situasi pandemi. Kalau kita lihat di TV, dah banyak orang, saudara, ya, membuat postingan, suka membantu orang. Bagus. Asalkan motivasinya tidak yang lain. Mudah-mudahan motivasinya murni, yaitu ingin membantu, ingin menolong orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Ini udah bagus, sudah banyak mulai ditiru orang. Berbagi di tengah-tengah kesulitan, membagi berkat dengan orang-orang yang sungguh-sungguh. Membagi berkat itu bukan berarti kalau kita sudah berlebihan. Saudara, banyak orang prinsipnya, ya, kalau saya sudah diberkati Tuhan, saya mau berbagi. Saudara,
untuk berbagi jangan menunggu sudah diberkati Tuhan. Kadang-kadang kalau kita mempunyai sesuatu, walaupun ya mungkin ini hanya pas-pasan untuk kita, tetapi ketika kita tahu ada orang yang membutuhkan, tidak ada salahnya berkat itu kita bagikan kepada mereka. Jangan takut kita kekurangan, jangan takut kita hilang berkat. Tidak, saudara masih ingat dengan cerita 5 roti dan 2 ikan? Masih ingat cerita 5 roti dan 2 ikan? Roti ini sebelum diberikan kepada Tuhan, kalau dimakan sendiri, sisa apa? Cukup, sekedar cukup untuk dia makan. Kalaupun sisa mungkin hanya bisa berbagi dengan 1 orang. 5 roti ini, yang 2 dibagikan yang lain, yang 3 mungkin ya hanya untuk makan sendiri. 2 ekor ikan, nah saudara, mungkin hanya bisa 1 untuk saya, 1 untuk dia. Tetapi saat kita persembahkan itu kepada Tuhan, untuk Tuhan, saudara lihat, yang 5 roti ini dan 2 ikan ini bisa mengenyangkan 5.000 orang, dan sisanya ada sisa? Sisa berapa? Sisanya 12 bakul. Jadi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang jangan takut kalau kita memberi itu kehilangan. Tidak, justru dengan kita berbagi kepada orang lain, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. 5 roti ini kalau tidak dibagi, tidak mungkin 5 ini taruh di bakul cukup jadi 1 bakul. Saya kira kalau 5 roti ini taruh di bakul, bakulnya kita bakul nasi aja, nggak usah bakul ini, bakul nasi aja lah ya. Roti di sini ini paling tidak mungkin 10-15 ya, ketul roti ya. Nggak nyampe 1 bakul. Tapi ketika dia mau berbagi dengan orang lain, bisa mengenyangkan orang lain, kembali kepada dia berapa? 12 bakul. Justru bisa dia jual 12 bakul. Coba, dia sudah memberi makan 5.000 orang yang sampai kenyang, dia masih pulang bawa 12 bakul. Jadi saudara, kita melihat ya, belajar berbagi itu indah. Cuman kadang-kadang kalau kita belum mempraktekkan, kita belum menemukan ya, ada keindahan saat kita berbagi dengan mereka yang benar-benar membutuhkan. Seringkali ya, Bapak Ibu tahu ya, Ibu Filipus ya, tahu. Kalau kita main ke sana, kita sih sudah lama ini ya, tidak pernah main. Dulu kalau kita sering nitip motor, dulu kalau motor mau kemana naik bis apa, titip motor di situ. Beliau suka cerita pengalaman hidup dia sehari-hari ya. Kadang-kadang katanya beras tinggal 1 kilo 2 kilo, tahu-tahu tetangga datang ya, nyuruh anaknya, saya disuruh ibu pinjam beras. Aduh, berasnya cuma 1 kilo 2 kilo, ini kok tahu-tahu ada yang mau pinjem. Kalau punya sekarang bisa dibagi. Ini berasnya katanya tinggal 1 kilo 2 kilo. Kadang-kadang tinggal 1 kilo mau dimasak sendiri, tapi karena ada anak itu datang, ya udahlah, ini orang yang penuh dengan belas kasihan. Kasihan, dia udah tahu keluarga ini, akhirnya ya udahlah, yang tadinya mau dia masak, ya udah dikasihkan ke anak itu. Ya udah, ini Pak pulang. Akhirnya enggak masak dia. Ya karena enggak masak mau apa dia? Masuk kamar cuma berdoa, Tuhan, enggak punya beras, tadi punya beras mau dimasak, diminta tetangga. Dia berdoa, nggak tahu berapa jam, buka pintu, tiba-tiba di depan pintu sudah ada karung 1, beras 1 karung. Coba, bingung, ini
Beras dari mana? Punya siapa? Titipan apa bagaimana? Ditunggu. Tidak ada orang ini, ya udah diambil, dibuka, dimasak. Coba. Dan ini bukan sekali dua kali dialami, berkali-kali. Tiba-tiba ada orang titip beras. Oh, ini ada titipan beras dari siapa? Pokoknya ini ada yang titipan, tidak mau ngaku dari siapa. Cuma ngomong aja, ini ada titipan beras. Saudara, kalau kita suka berbagi, mujizat demi mujizat justru akan kita alami dalam hidup kita. Ya. Mungkin kalau kita tinggal 1 kilo yang untuk sendiri, tidak ada, tidak punya lagi. Kita kadang-kadang hanya mau berbagi ketika merasa ada lebih. Tapi coba kita mulai praktekkan. Saat itu hanya betul-betul kita butuhkan, tapi kita bagi dengan orang yang butuh. Disitulah mujizat akan terjadi. Ya, tapi jangan sampai kita melemparkan roti ke lautan atau melemparkan garam di tengah laut. Artinya apa? Melempar garam di tengah laut. Artinya apa? Kita mau berbagi dengan sesuatu yang tidak ada artinya. Tengah laut itu sudah garam. Artinya kita berbagi dengan orang yang kita anggap kaya, mampu, nanti satu saat dia tergerak juga ngasih sama saya karena dia kaya. Itu salah. Justru dengan orang-orang yang miskin, yang betul-betul tidak mampu, yang kadang mungkin tidak bisa nolong kita. Nah, itulah saudara, mujizat pasti akan terjadi, kita alami dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga, tidak egois. Yang keempat, sudah saya singgung tadi, semut ini ternyata dia punya tugas masing-masing. Mirip-mirip seperti lebah. Tawon itu ada tawon pekerja, ada tawon tentara. Ya, kalau tentara dia menjaga sarangnya. Kalau pekerja itu yang cari nektar, cari madu. Kalau lebah tentara dia tidak bisa nyari. Tugasnya cuma menjaga sarang itu dari musuh atau dari mana. Semut juga sama. Saya pernah melihat juga di TV, semut ini ya, ketika tidak ada makanan lain, mereka mencari daun. Daun itu dipotong, ya. Ada semut itu bisa memotong daun, ya. Sebagian dijatuhkan, sebagian dibawa pulang. Yang jatuh inilah yang tidak bisa motong, ambil dibawa ke sarang, ya. Loh, kenapa dengan daun? Ternyata daun itu bukan dimakan, ya, saudara-saudara. Daun ini, ya, ada satu pohon mereka hampir gunduli dengan semut yang ribuan, ya, gotong royong ambil, dibawa ke sarang. Nanti di sarang diambil, lalu ada semut yang bertugas untuk mencabik-cabik sampai menjadi kecil. Di mana daun ini nanti ditumpuk akan jadi jamur. Jamur inilah yang akan jadi makanan baik semut dewasa maupun semut yang baru menetas jamur. Itu dari daun yang mereka petik, ya, kadang dibawa masih gede, ya, bawa 2 ekor atau 1 ekor yang gede bawa. Nah, nanti di dalam, saudara, ada yang tugasnya nanti menghancurkan. Ditumpuk, dari tumpukan daun-daun bekas ini akan timbul jamur. Jamur inilah yang akan menjadi makanan bayi semut dan juga semut-semut dewasa yang lain yang mungkin tidak bisa nyari makan itu. Semut ini punya tugas masing-masing. Kita pun manusia harus tahu apa tugas kita. Setiap kita itu ada tugas yang Tuhan taruh dalam diri kita. Apa tugas kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, setiap orang, terutama anak-anak Tuhan, itu Tuhan sudah taruh tugas masing-masing. Lalu apa tugasnya? Ya, kita tanya Tuhan. Masing-masing kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan,
Saya ada di dalam dunia ini bukan karena kebetulan. Saudara dan saya ada di dalam dunia dan hidup sampai dengan sekarang ini itu bukan karena kebetulan atau bukan karena kita punya daya tahan tubuh yang fit, yang kuat, sehat sehingga masih bisa hidup sampai dengan sekarang. Tetapi kita semua ini masing-masing ada tugas yang Tuhan taruh supaya ya kita mengerjakan tugas ini. Tujuannya pastilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menaruh kita atau Tuhan tetap memberi kita hidup. Tujuannya adalah supaya kita memuliakan Tuhan melalui tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada orang tugas itu dalam bentuk mungkin talenta. Ya, ada orang punya talenta, ya. Dia bisa kalau ngomong bisa menghibur orang, menguatkan orang. Ada orang kalau ngomong bisa memberi ide-ide yang cemerlang yang bisa menjadi terobosan bagi orang lain untuk bisa maju dan menjadi sukses. Tapi ada juga tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa bicara apa-apa, tapi dia punya tenaga yang bisa dipakai untuk menolong orang lain. Artinya masing-masing kita melayani sesama kita sesuai dengan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Pastilah di dalam diri kita ada kemampuan yang Tuhan berikan, hanya kadang-kadang kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita belum mengeksplorasinya, ya. Kita belum belajar mengembangkan. Itu perlu yang namanya mengembangkan diri. Tidak tiba-tiba otomatis langsung bisa. Tidak. Saya bisa bicara di depan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sejak saya tampil di atas mimbar saya sudah pintar. Saudara, ketika saya jadi pengerja, pendeta saya suruh doa makan saja, saya tidak bisa menyelesaikan doa makan itu. Malu saya, ya. Pendeta saya waktu ibadah selesai ibadah keluarga di sebuah jemaat, ya. Lalu Bapak pendeta saya, Vicky, kamu mau belajar, mau sekolah Alkitab kan? Nah, sekarang kamu yang pimpin, kita mau doa makan. Doa makan selesai ibadah. Kalau menurut saudara kan, doa makan enteng, apa-apa, amin. Saya waktu itu dengan yakin, percaya dan semangat, saya mulai berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, mulai hilang. Aduh, selanjutnya apa ini saudara? Bingung. Lama-lama justru tambah gelap. Amin. Langsung saya lari ke belakang. Pendeta saya bilang, mau sekolah Alkitab doa makan aja, tidak bisa. Gimana ini saudara? Doa makan, apalagi suruh bicara, saudara. Saya itu sangat grogi, saudara. Orang kalau sudah grogi, ya udah hilang konsep semua yang ada, hilang. Sudah. Seperti itu. Semua butuh belajar. Jadi saya harus di sekolah Alkitab, di sekolah Alkitab itu belajar. Ya, kadang-kadang di kamar saya sendiri menghadap kaca karena diajarin begitu sama guru sekolah minggu. Ya, anggaplah di depan kalian itu botol-botol semua. Saya diajarin kalau mau ngotbahin jemaat, kalian itu seperti botol. Botol kan tidak bisa bereaksi, ya. Saya belajar di depan kaca di kamar, saya belajar bicara, belajar pertama memuji Tuhan, belajar berkhotbah di kamar sendiri, saudara-saudara. Baru utus, ya, dari sekolah untuk bantu ngajar anak sekolah minggu, ya, pada hari Minggu di gereja lokal selama 2 tahun. Sudah. Belajar itu namanya pengembangan. Tidak bisa otomatis langsung bisa. Belajar. Jadi dari mana kita tahu kita punya potensi? Ya coba kita belajar apa sih yang ada di dalam diri saya itu saya bisa pakai untuk melayani Tuhan.
Melayani Tuhan tidak selalu harus khotbah, pimpin pujian, main musik dan lain sebagainya. Ada banyak saudara, ya. Saudara besuk, sering saya kali sampaikan, datang ke saudara yang sudah lama tidak ibadah, ya besukin. Oh, kenapa nggak lama nggak ibadah? Ada apa? Diajak ngobrol, itu sudah melayani. Ya, oh dia sakit, ayo kita berdoa. Sebisanya ya, saya tidak pintar berdoa. Doakan dia Tuhan, dia punya masalah, lama tidak ibadah karena ini. Amin. Udah. Tuhan tahu apa maksudnya. Tuhan tidak perlu dengar doa yang wah tersusun rapi dengan kata-kata yang indah, tidak perlu. Wong nangis doang Tuhan sudah tahu maksudnya. Nangisnya maksudnya ini. Tuhan sudah tahu. Baru nangis saja belum ngomong Tuhan sudah tahu. Melayani Tuhan itu banyak hal. Perhatian dengan saudara seiman, ya. Itu sudah melayani dan banyak lagi, ya. Jadi tahu tugas kita masing-masing seperti semut. Dia sudah tahu tugasnya. Tidak usah diajari. Dia tidak punya pemimpin, dia tidak punya penguasa. Tidak. Semut itu tahu dengan sendirinya tugasnya apa. Kerjakan. Yang terakhir, yang kelima. Nah, karena semut ini bangsa yang lemah, dia tidak bisa kerja di satu tempat. Dia harus menyebar. Semut itu ada di mana-mana saat musim perang. Kita pun demikian, ya. Mengembangkan diri kita jangan cuma di satu tempat atau mungkin hanya dengan satu profesi. Mungkin kita masih ada profesi lain yang bisa kita kembangkan. Jangan sudah petani aja. Mungkin kita bisa kembangkan talenta lain yang atau kita punya kelebihan yang lain, kemampuan itu bisa apa? Dikembangkan. Jangan kita fokus dengan satu tempat. Berusaha mencari agar supaya kita bisa menemukan. Semut kalau cuma di satu tempat ya nggak bisa, dia kenyang, makanya dia kemana-mana menyebar cari makanan. Karena kadang-kadang Tuhan memberi berkat bukan hanya di satu tempat. Kadang-kadang Tuhan suruh tempat yang lain. Saudara perhatikan Abraham, Ishak, Yakub. Mereka harus keliling, mengembara. Tidak tinggal di satu tempat. Abraham dia mengelilingi tanah Kanaan. Kadang-kadang dia pergi ke Filistin, kadang-kadang dia pergi ke Mesir. Jadi saudara kita melihat di sini, jangan kita bertumpu hanya dengan satu hal. Belajarlah untuk kita bisa mengembangkan kehidupan kita. Mungkin dengan kita bisa mengembangkan itulah, maka saudara, keberhasilan dan kesuksesan bisa kita raih, kita capai dalam hidup ini. Jangan hanya berdoa, baca firman, doa, nangis, baca firman, tapi kita tidak bekerja, berusaha. Ya. Bekerja, jangan lupa berdoa. Berdoa, jangan lupa bekerja. Seperti semut, selama kemarau dia mau kemana pun cari sampai bisa menemukan makanan. Kita pun demikian. Sebelum kita berhasil dalam hidup kita, terus kita berusaha. Ayat terakhir Amsal 30, ayatnya yang ke-24 sampai ayat 28. Amsal 30. Ayat 24 sampai ayat 28.
dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Yang terakhir, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ya, saudara, firman Tuhan katakan ada 4, ya, 4 binatang yang terkecil. Semut, pelanduk itu sejenis kelinci, ya, mirip kelinci tapi lebih kecil dari kelinci. Tapi mereka walaupun kecil cekatan. Cekatan itu apa? Rajin. Ya. Mereka rajin. Sudah ngerti mereka lemah, seperti pelanduk tahu dia lemah. Dia buat rumah justru di bukit-bukit batu. Supaya apa? Aman. Belalang tidak punya pemimpin, tapi kalau terbang tahu satu arah. Tidak ada yang komando kiri kanan, siap gerak. Tidak ada, saudara. Tidak kayak bapak salto tuh ada komandonya. Ya, kalau upacara harus kiri kanan. Belalang tidak. Udah, ya. Kalau turun dia turun semua. Yang komando tidak tahu, ya. Mulai hebatnya belalang ya, kalau turun ya turun semua, terbang semua, luar biasa. Tidak ada pemimpin. Itu kalau lagi musim. Bapak Salto pernah menemukan belalang yang rombongan. Pernah menemukan di mana? Iya. Daerah mana? Di Palu pernah. Oh, banyak juga ya. Kalau di Lampung sini mah udah biasa tanya bapak-bapak ibu. Kalau di Lampung sini ya, Bapak Panut, Bapak Rudi tahu. Saya pernah sini, singkong ini sama semua turun dipenuhi belalang. Pikir saya belalang kan kesukaannya ayam jago. Jago saya yang paling gede saya ambil, saya lempar, truk jagonya lari pulang. Loh, jago Bangkok gede, bukannya notol, lari enggak, kena truk. Saya lempar paling super, ketakutan dia pulang lari. Jago aja pulang lari. Saking banyaknya kalau turun, kalau dia terbang itu bisa gelap sini. Ya, saudara-saudara. Waduh, tahun berapa itu ya? Aduh, 2000 ya, 2000-an. Kalau lagi musim itu, aduh, ngeluh semua. Nggak siang, nggak malam, semua direpotkan. Kalau belalang sudah datang, semua sudah siap tangki. Aduh. Itulah belalang. Lalu cicak yang bisa kita tangkap. Tapi di istana raja juga ada cicak. Ya. Saudara, itulah keuletan binatang-binatang yang kelihatannya lemah. Tapi Tuhan suruh kita belajar dari ketekunan, keuletan mereka, kerjasama, gotong royong, ya. Ini perlu kita belajar dari mereka, ya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita banyak belajar, ya, dari berbagai hal. Belajar dari manusia juga boleh, belajar dari alam boleh, belajar dari binatang-binatang juga boleh. Untuk hal-hal yang positif, bukan yang negatifnya. Supaya mungkin melalui itu kita bisa menjadi bijaksana, menjalani hidup di dalam dunia ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita semua. Mari saya undang kita semua berdiri bersama.